Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmawati dengan NIM 1905112850 dari kelas Akuntansi 4 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini dipublikasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Profesor Dr. Heni Indrawati SPMM. Baiklah, sebelum kita masuk pada penjelasan grafiknya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kurva AD dan apa itu kurva AS. Kurva AD atau agregat demand adalah suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Nah, sedangkan kurva AS atau agregat supply adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional, nilai barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga tertentu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas gambar 7.13 tentang efek perubahan serentak, perubahan kurva agregat demand atau AD dan kurva agregat supply atau AS. Perubahan ini terjadi secara serentak. Ada yang bergeser ke kiri dan ada yang bergeser ke kanan. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu perubahan AD dan AS yang bergeser ke kiri. Jika bergeser ke kiri berarti terjadi penurunan harga, di mana pada titik awal keseimbangan adalah E0 dan di mana tingkat harga adalah P0 serta pendapatan nasional real adalah Y0. Nah, kurva AS ini akan bergeser menjadi AS1 apabila yang pertama harga bahan mentah yang diimpor itu meningkat. Yang kedua, nilai mata uang domestik merosot. Yang ketiga, pajak impor dan juga pajak lain bertambah. Dan yang keempat, upah kerja meningkat. Perubahan ini terjadi karena harga yang tadinya P0 naik menjadi P1 dan pendapatan nasional real dari Y0 naik menjadi Y1. Perubahan ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan real rumah tangga. Selanjutnya, perubahan ini akan mengurangi permintaan agregat dari AD menjadi AD1. Maka muncullah titik keseimbangan baru yaitu E2 yang menggambarkan tingkat harga adalah P2 dan yang menggambarkan pendapatan nasional real adalah Y2. Selanjutnya kita akan membahas pada gambar yang B, perubahan AD dan AS yang bergeser ke kanan. Kurva AS bergeser ke bawah atau ke kanan, dari AS menjadi AS1 apabila yang pertama, kemajuan teknologi berlaku. Yang kedua, pajak pemerintah diturunkan. Yang ketiga, infrastruktur bertambah baik. Dan yang keempat, administrasi pemerintah lebih efisien dan sangat membantu dan menggalakkan kegiatan swasta. Di mana titik awal keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1. Nah, perubahan ini terjadi karena harga yang tadinya P0 turun menjadi P1 dan pendapatan nasional real dari Y0 meningkat menjadi Y1. Peningkatan yang terjadi pada pendapatan nasional akan mempengaruhi pertambahan pada kesempatan kerja. Selanjutnya, pertambahan kesempatan kerja akan meningkatkan permintaan agregat dari AD menjadi AD1.
Maka muncullah titik keseimbangan baru yang disebut dengan E2, yang menggambarkan tingkat harga adalah P2 dan yang menggambarkan pendapatan nasional real adalah Y2. Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai grafik tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.